Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, segala nikmat, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tak pernah terlupakan, selalu kita curahkan, kita tuturkan, kita iringkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, atas keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada orang yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Nam fi usbu'il madhi, atau pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang makharij dan sifat. Jadi pembahasan makharij dan sifatul huruf sudah kita rampungkan, ya. Tapi di sini memang pembahasan ini perlu praktek yang harus dipraktekkan, ya, selalu dipraktekkan, ya, yang berulang-ulang. Jadi enggak sekedar kita mempelajari, kita tuntaskan, ya, kita sudah melewati bab itu dan kita selesai, enggak, ya. Jadi makharij huruf dan sifatul huruf ini walaupun kita sudah merampungkan, ya, ini harus diputar-putar terus nih, ya kan? Karena inti dari pembahasan tajwid ini, yaitu khususnya adalah makharij dan sifat. Ini pembahasan yang perlu diulang-ulang terus, ya. Bahkan cara mempraktikannya pun diulang-ulang terus, ya. Bahkan yang sudah fasih pun harus mengulang-ulang baca Quran, ya. Misalnya seorang itu sudah fasih baca Al-Qur'annya, sudah bagus bacaannya, ya. Bahkan baca Al-Qur'an seperti lisannya orang Arab, ya. Tapi kalau orang ini tidak atau berhenti baca Quran selama berbulan-bulan enggak baca Quran lagi, ya, maka lisan yang fasih akan hilang, ya kan? Berubah, ya, jadi kaku lagi, ya. Kalau orang itu tidak pernah atau jarang baca Quran, kalau disuruh baca Quran pasti bacanya lidahnya kaku. A'udzu billah. Nah, ini kan perlu belajar, ya. Apalagi sebagai seorang muslim, ya, yang mana kita mengakui bahwasanya kita beriman kepada Al-Qur'an, ya, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, iman yang ketiga kan? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, iman yang ketiga kita yaitu kepada Al-Qur'an, ya kan? Kita beriman kepada Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu bersaksi, ya. Imanmu mana kepada Al-Qur'an kalau bacaanmu aja tidak berhati-hati, ya kan? Ini sebuah peringatan juga yang sudah Allah turunkan dalam beberapa ayat juga kan? Ya, salah satu peringatan yang Allah berikan, ya kan? Pada lafadznya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yaitu bagi orang-orang yang mau mengingatnya, menjaganya. Ya, peringatan Allah yang tentang Al-Qur'an ini sudah ada beberapa ayat, ya. Warattilil Qur'ana tartila, bahwasanya kita diseru untuk membaca Quran dengan tartil, ya. Tartil juga sudah kita bahas, ya kan? Terus warattalnahu tartila, bahkan Allah sendiri mengucapkan, yang berfirman di situ, dan kami telah mentartilkan Al-Qur'an. Jadi Allah membaca atau melafadzkan, menurunkan ayat ini juga dengan suara yang fasih, tidak asal-asalan, ya. Malaikat Jibril dan
turunlah ayatnya dan disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus wajib ya mempelajari tajwid ini. Ya. Ini harus diulang-ulang ini kan, harus diulang-ulang agar motivasi bagi kita. Dan setelah tadi kita mempelajari sifat dan makhraj huruf, ya, itu tidak cukup untuk dibahas saja, tapi harus berulang-ulang, dipraktekannya diulang-ulang terus ya, dari huruf abjadiyah ya atau huruf hijaiyah disebutnya ya, dari alif ya atau dari hamzah sampai ya, ya kan? Ya, ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapa? 29 ya kan? Maka 29 huruf ini kita pelajari tempatnya di mana masing-masing kan, ada kan? Sudah pernah kita pelajari. Terus setelah kita tahu tempatnya, kita juga mempelajari tentang sifat-sifat dari setiap huruf ya kan? Misalnya huruf ba. Nah, huruf ba ini hurufnya jelas atau samar? Jelas ya kan? Ba, coba diucapin ba. Ba. Nah, beda kalau huruf sa. Kalau huruf sa ini suaranya samar, sa. Ada suara anginnya, ya kan? Suaranya samar. Maka setelah kita mempelajari makhraj dan sifat ini, di situ juga ada pembahasan yang masih berkaitan dengan makhraj juga, sifat juga, yaitu pembahasan mengenai tentang kesalahan yang sering terjadi, ya, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Di sini dikatakan pertama yaitu huruf al-halq. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang huruf yang hamzah dan ha. Ya. Di sini disebutkan di antara kesalahan dari huruf hamzah yaitu yang pertama yaitu kesalahannya adalah menebalkannya. Kalau kita mengucapkan hamzah jangan sampai ditebalkan. Ini sebuah kesalahan. Ya. Coba contohnya di sini contohnya asabi'ahum, coba asabi'ahum. Nah, ketika kita mengucapkan a jangan sampai salah, tapi coba asabi'ahum. Terus kesalahan yang kedua dari huruf hamzah ini yang sering terjadi tashiluha fi ghairi mahalli tashil, yaitu membaca tashil tidak pada tempatnya. Tashil itu dalam kalimat itu dalam Al-Qur'an ada riwayat Hafiz ya. Tulisannya a'jamiyu wa arabi ya. Jadi tashil itu hamzahnya dijadikan satu ya. Jadi ada dua hamzah sini kan a'jamiyu wa arabi ya. Di dalam surat Al-Kabut kalau salah. A'jamiyu wa arabi. Tapi dalam riwayat Hafiz di situ dibacanya bukan a'jamiyu ya. Padahal tulisannya a'jamiyu wa arabi. Tapi cara bacanya bukan a'jamiyu. Cara bacanya hamzah ketika bertemu hamzah pada ayat itu ditashil, dijadikan satu. Jadi cara bacanya gimana? Coba jadi jadi satu ya. Nah, di sini ada tempat yang bukan pada tempatnya. Jadi mentashilkan hamzah bukan pada tempatnya juga salah ya. Contoh di sini kalimatnya ini sering terjadi juga nih. Coba antum perhatikan nih. Yang pertama anak ucapin ini. Ini pertama ya ayyuhalladzi. Yang kedua ya ayyuhalladzi. Yang pertama kedua. Ulang lagi. Ya ayyuhalladzina. Yang kedua ya ayyuhalladzina. Yang benar yang pertama kedua? Pertama. Kenapa pertama? Karena hamzanya dibaca jelas. Maka kalau jangan sampai
Makanya uh, meniramakan Al-Quran juga jangan terlalu berlebihan. Ya, maksudnya jangan sampai merusak tajwid. Ya ayyuhalladzina, ya, ini hamzah enggak jelas. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita belum belajar Al-Quran, wah bagus ini. Ya, padahal hamzah enggak jelas. Ya kan harusnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Enggak ayyu ya ya salah seperti ini ya. Contoh dalam surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Salah seperti ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba sama-sama. Qul ya. Jadi hamzahnya harus jelas ya, hamzah harus jelas. Terus yang ketiga masih pada huruf hamzah, dha'fu sautiha 'indal waqf. Jadi lemahnya suara ketika waqaf. Ini juga kesalahan. Contoh misalnya di sini kita berhenti pada hamzah ya, kita berhenti pada huruf hamzah. Huruf terakhirnya adalah huruf hamzah dan kita berhenti. Contohnya fis sama, gitu ya. Perhatikan nih. Fis sama. Yang benar yang pertama fis sama atau fis sama. Yang mana yang benar? Pertama kedua? Pertama. Harus jelas coba. Coba bareng fis sama. Coba. Coba ya. Ya qul ya ayyuhal kafirun sama fis sama gitu ya. Dari sini ayo. Al-kafirun ayat pertama sama fis sama, dijelasin fis sama gitu ya. Terus lagi fis sama. Jadi hamzah itu enggak ditekan tapi langsung dibunuh ya, langsung diberhentikan ya. Langsung diberhentikan, tidak ditekan. Kalau ditekan nanti jadi ain fis sama ya kan, enggak ditekan tapi cuma di stop aja, mendadak, stopnya mendadak fis sama gitu aja, gitu aja, gitu ya. Lagi ya jelas gitu ya, jelas lagi ulangi masih dijelaskan fis sama. Ini hamzah perlu dijelasin lagi ya, untuk perlu dijelasin lagi. Terus sama akhirnya isama lagi. Nah, ini dibuka ya, kalau isama dibuka. Kalau isama, oh iya, isama gitu. Jangan jeda. Ya ayyuhal kafirun. Ya ay ya ay. Itu jadi ain itu. Suaranya ain satu masih tertukar nih. Lagi di sana lagi. Nah, ambil dulu. Sama sama tipis, suara hamzah tipis ya, sampai mak, tapi jangan sampai mak sama, tapi sama turun sama, jangan sama lagi sama nah panjang ya, 4 huruf itu, 4 huruf. Kuliah
Nah, fis sama. Lagi coba. Nah, jadi hamzah selalu ditipiskan, suara hamzah selalu ditipiskan. Ulangi lagi. Jelas tadi. A-nya nggak jelas, ada bis lewat tadi. Oh, bisa ma'a apa itu? Bisa ma'a itu. Di bawah double hamzah itu. Bisa ma'a. Bisa ma. Jangan A gitu. Itu namanya double hamzah. Bisa ma'a. Itu salah ya. Bisa ma'a. Bisa ma'a. Jangan sampai tambah lagi A lagi. Double hamzah. Udah bener ditambahin lagi. Ayo Pak, ayo belakang. Ayo aku. Ah, betul. Nah, ini anak nggak fokus sama shinnya nih, masih salah shinnya kan? Isama bukan fisama. Jadi hamzanya difokuskan. Isama, isama, isama. Ulangi lagi. Nah, itu masih lebih ke condong kepada ain, fisama, fisama. Cobalah, jangan ditekan, tapi cukup diberhentikan ya. Fisama. Nah, nah. Nah, ini suaranya keras nih, Masya Allah. Ayo, ikutin suaranya keras nih. Ayo Pak, keras juga nih, keras ayo. Nah, nah bisa jelasin lagi. Nah, makanya harus ada rasa A gitu ya. Jangan sampai diplong sama. Empat harokat dulu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah. Sama. Nah, sama. Empat rakaat. Qul ya. Sama. Perhatikan ya. Jadi kalau kita menggunakan riwayat Hafiz ya, Asim itu mad jaiz ya, nggak boleh dirubah. Mad jaiz nggak boleh dirubah. Empat harokat harus empat harokat. Tapi kalau misalnya riwayat yang lain atau riwayat Thayyibatun Nashr ya, sama-sama dari jalur Hafiz ya, tapi Thayyibatun Nashr, maka bagi yang sudah hafid, yang sudah setoran riwayat Hafiz an Asim, terus kemudian jalurnya Syatibiyah, ada dua jalur, Syatibiyah sama Thayyibatun Nashr. Tapi kalau kita masih pada jalur Syatibiyah yang sesuai dengan Al-Quran di Indonesia ini. Tapi kalau jalur Thayyibatun Nashr ini lebih mendalaminya lagi ya, sehingga mendapatkan riwayat yang baru lagi, maka di situ bacanya boleh diringkas, yang empat harokat dibaca dua harokat, mad jaiz contohnya. Bisa kita baca ya ayyuhalladzina amanu isbiru inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kalau kita sebelum belajar maka kita menggunakan empat
harokat dan nggak boleh dirubah ya. Harus di. Terus kesalahan yang kedua pada huruf H. Ini perhatikan nih, sini banyak kesalahan nih. Ya, bahkan yang bertahun-tahun belajar masih salah di sini banyak. Ya, tafkhimuha, huruf H kesalahannya adalah ditebalkan. Ya, kesalahan pada huruf H kebanyakan orang itu menebalkannya. Ya, huruf H itu tipis atau tebal? Huruf H tipis atau tebal? Tipis, coba H. Dibuka H. Pokoknya huruf-huruf yang tipis itu selalu menurunkan ini. Ya, selalu ini diturunkan. Coba H. Jangan sampai ini enggak diturunkan, enggak ditebal ya. H. Turunkan H. Nah, jadi cara menipiskan huruf itu dengan cara menurunkan ini, ya, di antaranya. Coba di sini kalimatnya contohnya adalah Allah. Coba. Allah. Perhatikan ya. Jadi ketika waqaf ada hak yang waqaf atau tak marbutah bisa dibaca hak. Ketika dia waqafnya dibaca hak, maka dibuka ininya, ya, diturunkan ininya. Allah. Nah, contohnya misalnya ailahum ma'allah. Jadi jangan sampai ailahum ma'allah. Ya kan? Hanya jadi tebal, ya kan? Ini adalah salah satu cara untuk menipiskan huruf dengan cara menurunkan ini sini, ya, ke bawah. Contoh yang kedua adalah coba an-nahar. An-nahar. Perhatikan huruf H tipis ya. Jangan sampai dibaca an-nahar, an-nahar. Enggak turun itu, enggak turun salah ya. An-nahar. An-nahar. Coba antum perhatikan pada huruf ra. Ketika anda mau coba huruf ra, dia akan menunjukkan ini karena huruf ra ketika fathah atau dhammah dia tebal. An-nahar. Enggak ra salah ya. Ra tapi enggak diturunkan ininya tetap ra. Bahkan enggak menggerakkan bibir. Ra, ya kan? Coba lagi. Allah. Allah salah, Allah ya. Kenapa? Karena disebutkan sini bibir bawah harus diturunkan, ya. Kenapa? Karena lam di sini hukumnya tebal kan. Allah, kalau kita tetap gantungkan ini jadi tebal dia. Karena sebelumnya adalah tebal. Allah, ya kan? Harusnya setelah menetapkan lam, haknya diturunkan. Allah. Allah. Coba. Nah, dan ini memiliki sifat apa? Sifat mengaliri nafas. Jadi harus dijelaskan. Allah. Coba. Nah, jadi kita yang lebih mudah aja. Al-Qari'ah. Coba. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ya, seperti itu, jangan sampai al-qari'ah, al-qari'ah, ya kan? Al-qari'ah. Qari'ah. Enggak tipis kan? Jadi tebal dia, salah. Terus salah huruf H yang kedua, dha'fuha bisababil mubalaghah fi taba'udil watraini as-sautayain. Yaitu lemahnya suara H. Nah, sini H besar ya, bukan H. Coba H. Ya. Lemahnya suara H karena berlebihan dalam merenggangkan kedua pita suara. Di sini contohnya pita suara di mana? Pita suara di mana? Dalam sini ya. Jadi yang menentukan bunyi suara adalah dari pita suara. Ya. Makanya waktu lalu kita sudah mempelajari sifat ini juga kan, hamas, antara hamas dan jahar itu katanya dengan pita suara. Dan huruf hamas ini atau huruf H ini adalah huruf hamas, yaitu huruf yang keluar dari berkaitan dengan pita suara. Jadi kalau kita
berlebihan dalam merenggangkan, ya, berlebihan dalam merenggangkan kuda pita suara, ya, maka suaranya akan lemah. Ya. Di sini kalimatnya dhafa bisa bil mubalaghah. Ya, lemahnya suara huruf H disebabkan merenggangnya dengan berlebihan. Ya. Taba'u itu artinya menjauhkannya dengan berlebihan atau merenggangkannya dengan berlebihan, yaitu antara kedua pita suaranya. Di sini contohnya ihdina, coba. Ihdina. Salah satu sifat yang menghabiskan nafas, ya. Salah satu sifat yang menghabiskan nafas. Coba. Ihdina. Ihdina. Jangan sekedar ihdina, ihdina, tapi diberi aliran nafas dan aliran suara juga. Ihdina. Ihdina. Ya sama, contohnya kayak tadi ya. Misalnya al-qari'ah, al-qari'ah. Ini harus dijelaskan juga, ya kan? Agar suara huruf H-nya jelas, ya. Maka kesalahan yang kedua ini adalah lemahnya suara huruf H, ya. Maka cara menjelaskan huruf H itu dengan cara mengalirkannya dengan jelas. Coba. Ih. 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 Nah, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi harus nggak boleh lemah, suara huruf ini nggak boleh terlalu lemah, ya harus dijelaskan. Terus yang ketiga, kesalahan huruf H yang masih pada huruf H yang ketiga, adamu bayaniha in jawarat mithlaha aw ha'an. Nah, perhatikan sini nih, ya. Tidak membaca jelas huruf H, yaitu ketika bersebelahan, ya, in jawarat mithlaha, dengan suara huruf yang mirip, yaitu huruf H, antara huruf H dan H. Ya. Ya, jadi bersebelahan dengan huruf, antara huruf H dan H bersebelahan, dan kita tidak menjelaskannya, maka ini juga kesalahan. Ya. Contoh di sini, contoh yang pertama adalah ada dua huruf H yang sama, bersebelahan. Coba, ini huruf H semua ya. Jibahuhum. H besar semuanya. Jibahuhum. Jibahuhum. Ya, jangan sampai jibahuhum atau kebalik jibahuhum, ya, harus H semuanya. Jibahuhum. Nah, ini ada beberapa ayat saja dalam Al-Quran ini, tapi ini penting juga untuk dipelajari karena ketika kita membaca Quran kita menemukan ayat ini, maka kita bisa membenarkannya. Ya. Contoh yang kedua ini dari surat Al-Muzammil. Ya. Perhatikan ini, wasabbihhu. Coba, wasabbihhu. Wasabbihhu. Nah, jangan sampai wasabbihhu lailan tawila. Salah ya. Yang pertama huruf H, tasbih, ya kan? Tasbih, subhanallah, ya kan? Pakainya H, ya kan? Terus di sini ada domir huruf H, domir hu, yaitu adalah domirnya, ya kan? Wasabbihhu, dan tasbihlah atau ya pada di malamnya, di malam harinya, bertasbihlah di malam hari. Ya. Jadi jangan sampai wasabbihhu salah ya. Harus jelaskan aliran suara huruf H itu harus jelaskan dulu. Jangan sampai mengucapkan huruf H
sebelum menjelaskan huruf haknya, aliran suara huruf hak yang pertama. Coba wasabbihhu wasabbihhu Salah yang keempat, dha'fuha 'indal waqaf atau ibdaluha alfan. Yaitu lemahnya suara huruf ha ketika waqaf. Ya tadi kayak tadi sama Allah, ya kan? Dijelaskan kalau al-qari'ah kayak al-qari'ah. Coba al-qari'ah. Mal qari'ah. Jadi enggak sekedar al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Enggak sekedar seperti itu. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Gitu ya. Nah, kecuali kalau kita nyambung ya, maka nggak dijelaskan al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Maka yang waqaf dijelaskan huruf haknya. Di sini contohnya adalah fa'aluh. Coba. Fa'aluh. Nah, jadi ditarik ke belakang dan fa'aluh, tapi fa'aluh. Nah, jadi jangan monyong terus ya. Fa'aluh. Salah. Tapi fa'aluh. Ayo. Nah, seperti itu. Jangan dijelaskan. Ya dijelaskan. Fa'aluh. Ayo. Kita praktik juga nih. Yang pertama, perhatikan yang pertama Allah. Allah. Yang kedua ihdina. Ihdina. Terus yang ketiga wasabbihhu. Wasabbihhu gitu aja ya. Yang pertama Allah. Yang kedua ihdina. Yang ketiga wasabbihhu. Gitu ya. Coba sekarang dari mana? Min wasat, dari tengah ya. Dari tengah. Betul. Ayo. Sana dulu habis itu dari sana. Ayo, dulu. Dari Allah ihdina sama wasabbihhu. Lagi. Sampai habis nafasnya. Allah. Nah, terus. Ihdina. Terus. Wasabbihhu. Nah, ayo antum. Allah. Kurang mantap. Nah, huruf hanya kurang mantap. Ulang lagi. Nah, terus. Ihdina. Wasabbihhu. Huruf haknya dialirkan dulu sempurna. Wasabbihhu. Nah. Allah. Lagi. Allah. Nah. Ihdina. Wasabbihhu. Ya, baca tajwid itu memang seperti itu ya. Jadi siap-siap kalau misalnya kita di pondok ya dulu sering sekali suaranya serak ya. Sering sekali suaranya serak karena memang belajarnya seperti ini terus ya kan. Dia praktekin terus ya kan. Nah, 1 jam gini aja capek ya kan, apalagi setiap hari. Allah. 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 Nah, diturunkan ya. Allah. Terus lagi sempurna lagi. Ihdina.
Wasabbih. Mana hanya nggak jelas, mana hilang. Wasabbihhu. Nggak jelas itu haknya. Mana wasabbihhu. Ah, tapi haknya yang pertama tadi harus dijelasin dulu haknya. Bih dialirin dulu, baru ha hu. Wasabbih itu ada ya di situ kalau kayak gitu. Yang dialirkan suaranya bukan memanjangkannya. Nah. 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 Ihdina. Ulangi. Wasabbihhu. Nah. Allah. Terus ihdina. Terus wasabbihhu. Nah. Allah dan Allah ada tasydidnya. Allah ada tasydidnya. Allah. Nah. Wasabbihhu. Nah. Lagi suaranya, jelasin lagi. Allah. Terus wasabbihhu. Nah, antum berarti sana. Nah, itu hak suaranya. Allah. Allah. Dalika hak itu suara huruf hak. Harus besar suara huruf hak sama hak beda. Allah. Ayo. Itu suara huruf hak. Nah, coba ihdina. Ihdina coba. Ihdina. Ihdina. Nah, terus. Wasabbihhu. Nah, ayo antum. Pak. Ayo, Pak. Ayo, kamu. Ayo, bagus. Allah. Terus ya. Ihdina. Ulangi. Bagus, terus. Lagi. Wasabbihhu bukan wasabbihhu. Hu tapi hu. Nah, ulangi lagi. Nah, ayo Pak. Allah. Terus. Ihdina. Lagi Allah. Ihdina. Nah. Ya Pak. Allah. Ihdina. Wasabbihhu. Nah, antum. Ihdina. Lagi Allah. Betul. Allah. Ya, salah.
Huruf itu sama dengan huruf kha itu. Ya Madinah. Ih, ini masih agak virusnya itu masih ada virusnya. Ih, ih, Dina. Terus wasabbihhu. Atau sebiha itu. Wasabbihhu. Jangan terburu-buru. Dialirkan dulu huruf A-nya, ya. Dialirin dulu. Dilamakan dulu. Wasabbihhu. Nah, masih ada huruf H-nya itu salah ya. Allah. Ihdina. Wasabbihhu. Kurang dijelasin lagi huruf A-nya ya. Masih kurang. Dan Allah apa itu Allah? Ah gitu. Tapi jelasin lagi. Disempurnakan lagi. Allah. Ah. Ih. جاء atau hana waktu adzan. Fadhal adzan. Hasilnya cepat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Ayo belajar ya. nanti di mulai nanti dipraktekkan. Biar adanya semakin bagus di sini ya. Nah, hakadha li harfil ha, hamzah wal ha. Jadi seperti itulah cara atau kesalahan yang sering terjadi pada huruf
hamzah dan ha. Terus ketika huruf fa itu dalam keadaan wakaf juga harus dijelaskan. Ya, tamar butuh juga termasuk hak ketika wakaf. Ya. Contohnya misalnya surah Al-Qari'ah atau apa lagi yang sini contohnya maliyah, maliyah. Dalam surat Al-Haqqah juga semuanya tamar butuh kebanyakan. Halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh. Gitu cara bacanya. Jadi enggak sekedar halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thummal jahima salluh. Ini apa namanya? Secara tajwid kurang pas atau tidak benar ya. Secara sifatnya tidak benar. Memang salah yang terjadi seperti ini ya. Nah, kalau kita nikmati juga ternyata lebih nikmat yang bertajwid. Tsummal jahima salluh. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Fasluquh. Ini enggak sekedar fasluquh, ya kan? Jadi, kalau kita mentajwidkan ya di setiap kita baca Quran, maka ini juga membantu kita dalam memfastikan lisan kita juga. Ya, terutama dalam membaca kitab-kitab yang di situ hadis atau yang berbahasa Arab. Ya. Maka kalau baca ditajwidkan juga nggak apa-apa. Ya, tujuannya adalah untuk melatih. Ya. Misalnya azan juga ditajwidkan bagus. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau bagus ya. Asyhadu anna jangan Nabi Muhammad tuh ya. Bukan Nabi Muhammad, apalagi ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, bukan Rasulullah. Nah, hayya 'alas shalah. Makanya tak marbuthah ha. Kalau hayya 'alal falah. Makanya ha. Nah, jangan kebalik nih, jangan kebalik ya. Al-falah artinya kemenangan. Ada juga yang hayya 'alal falah. Itu artinya apa tuh? Petani. Petani. Ayo menuju kepada petani. Ya hati-hati nih, ya kan? Hayya 'alas shalah. Kalau pakai ha juga artinya beda. Maka ini ya dipraktikkan ya. Begini belajar tahsin ini enggak cuma dipakai dalam Al-Qur'an juga. Enggak cuma dipakai dalam Al-Qur'an saja, tapi azan juga bisa, bahkan baca hadis juga. Kebanyakan orang-orang Arab sana kalau baca hadis menggunakan tajwid. Nah, sekarang kita lanjut tahsin ya sebentar. Juga surat Al-Fatihah. Ambil mushafnya. Nah, ayo kita mulai. Nah. Coba dengarkan dengan baik dan ditirukan. Dengarkan dengan baik dan ditirukan. Kemarin masih banyak yang kurang tepat, tapi rata-rata sudah membaik ya dalam baca Al-Fatihah ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan huruf-huruf tebal tidak menggerakkan bibir, ya. Di sini ada beberapa huruf tebal. Syaita, ta, jangan sampai syaitu, ya kan? Nirra, jangan sampai nirro. Nirra, enggak sampai menggerakkan bibir. Kecuali kalau dia dhammah. Kalau dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Jangan syaitu, jangan menggerakkan bibir, ya. Karena ini bukan huruf dari bibir. Syaitu, coba to. Ingat ini, to. Arro. Jangan arro, tapi arro. Enggak gerak bibir, ya. Ini salah, kalau gerak bibir salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf-huruf tebal seluruhnya enggak digerakkan bibirnya, kecuali huruf tebal itu dalam keadaan dhammah saja, dhammah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita yang baru belajar memang dimaklumi, karena memang kebiasaannya pakai bibir. Ini perlu, makanya perlu latihan yang terus menerus, ya. Pasti ya, selalu menggerakkan bibir, ya. Cuma antum perhatikan, ya Pak. Masing-masing perhatikan diri sendiri, ya. Bagi kita yang mungkin baru belajar atau baru pernah belajar gitu, ya. Itu kebanyakan atau rata-rata semuanya, ya. Bahkan anak juga ketika dulu baru belajar juga susah, ya. Ngucapin huruf so harus semuanya so. Bingung gimana caranya? Kok enggak menggerakkan bibir sih? Gimana caranya coba? Ya kan? Karena mudah, kalau sudah bisa mudah. So, po, bo, o. Jangan sampai menggerakkan bibir. So, walaupun sedikit. So. Terjadi kesalahan nanti. Ya, terjadi kesalahan. Coba di sini huruf tebalnya adalah huruf ra. Perhatikan nih, huruf ra enggak menggerakkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Karena ini katanya dengan lidah, ujung lidah. Tapi kalau huruf tipis selalu menggerakkan bibir ke bawah. Paham ya? Huruf tipis selalu menggerakkan bibir ke bawah. Ya. Baik dia hurufnya fathah atau kasrah. Ba, bi, ya. Ba fathah, bi kasrah. Tapi tetap menggerakkan bibir bawah ke bawah karena untuk menipiskan huruf. Kalau ba itu tidak menurunkan bibir bawah, maka terjadi ketebalan huruf ba. Harus turun ya, ba, ta, ja. Tapi kalau huruf tebal jangan sampai menggerakkan bibir kecuali dhammah saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, coba Rabb. Nah, bibirnya gerak kenapa? Karena makhrajnya huruf ba di bibir, ya kan? Bukan menggunakan bibir, tapi makhrajnya huruf ba atau setelah huruf ra ada huruf ba, maka makhraj huruf ba di bibir, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo.
Ya, ini masih tebal terus nih. Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, huruf H-nya aja sampai ada kotorannya. Allah salah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Nah, dipelajari ya, masih mencampur dengan huruf H, maka dibersihkan, dipelajari, dipraktikkan ya. Bedakan antara H dan H. Jangan sampai H. Nah, setengah H, setengah H, salah juga. H salah, tapi H. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Maliki ma harokatnya fathah, tapi kenapa diturunkan bibirnya? Karena dia huruf tipis, ya kan? Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huruf-huruf shafir. Ya, huruf-huruf shafir itu ada berapa? Shad, zai dan sin. Shad, zai dan sin. Maka ketiga huruf ini ketika antum melihat dalam keadaan sukun atau tasydid, maka disempurnakan cara mengalirnya, cara desisanya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sekedar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jelas. Soalnya kurang kuat ya. Nanti akan masuk kepada kesalahan yang sering terjadi nanti. Kita bahas juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi kalau baca Quran yang ada di situ kita dapati ada hukum-hukum atau sifat-sifat di situ, maka nggak boleh terburu-buru, sempurnakan dulu baru mengucapkan setelahnya gitu. Ihdinas sirat, dan shotnya jangan sampai menggerakkan bibir. Ihdinas ihdinas coba ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tiga huruf yang bersebelahan, tidak menggerakkan bibir. Sirata coba. Jangan sampai bergerak. Sirata. Nah, jangan sampai sirata. Nah, tapi sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ada huruf shad, shafir, ada huruf sa juga, tadi lagi shafir juga. Maka dari sana dijelaskan ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Nah, jangan atau sui salah ya. Ada juga yang baca sli ada yang sli. Ini coba Ini dia suaranya seperti bergelombang. Emang bergelombang ya, karena dia di tengah lidahnya membuat lengkungan ya. Posisi tengah lidah itu ada lengkungan ya. Sehingga suaranya seperti ini. Coba nah, ambil sli ya. Nah, apalagi siratal ladzina, salah ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perlu berhati-hati pada kalimat an'amta. An'amta di sini sering terjadi di qalqalahkan. Siratal ladzina an'amta. Salah ya. Jadi huruf nun dan mim memiliki sifat bainiyah atau setengah mengalir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Ghairil huruf ghainya juga huruf tebal enggak boleh. Ghair tapi coba ghai. Ya kenapa? Turun karena ada huruf ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi huruf-huruf yang sulit adalah huruf yang tebal memang. Ya. Jadi huruf ghain yang sampai dibaca mag atau dikolkolahkan bahkan ya salah juga. Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau seperti ini juga salah nih. Ghairil magdu. Ya. Kalau kita baca mag artinya apa? Huruf ghainnya tipis, salah ya. Jadi gimana caranya? Mel. Coba. Mel. Ditebalkan dan dialirkan, sulit nih. Ghairil ma. Jangan mo, tapi mel. Mimnya tetap tipis. Jangan sampai mimnya jadi tebal. No, tapi mel. Ya, jangan sampai mimnya tetap jadi tebal, salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harakat. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kita dapati juga pada lafaz waladdallin ini malah dimingkem salah ya, ya. Ini kita jangan sampai mingkem ya. Baknya diistolahkan ya. Baknya diistolahkan. Ada yang seperti ini ada. Maka ini salah ya, salah. Ya. Ini cara bacanya huruf dhad. Jangan juga huruf dal. Ini juga salah huruf dal. Nah, waladdu. Jadi kalau kita sudah bertajwid atau kita sudah terbiasa mempelajari tajwid ya, walaupun kita belum fasih, tapi di telinga kita pasti sudah peka. Ini bacaannya salah. Walaupun kita belum bisa membenarkannya ya kan, seperti itu. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah nih, tapi cara benernya gimana? Tapi minimal seperti itu. Minimal kita belajar tajwid itu telinga jadi peka dengan bacaan yang fasih gitu ya. Jadi kalau orang-orang awam mendengarkan seperti ini benar nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang awam enggak salah dong ya kan. Mungkin antum juga sebelumnya juga menganggap benar kan. Kita juga kan sebelum kita belajar ini juga kita anggap benar kan, tapi salah ini ya. Ghairil maghdubi, enggak ada bacaan seperti ini. Kalau kita belum belajar enggak ada seperti ini, ya kan? Kita harus belajar. Ya. Bacaan seperti ini didapat hanya belajar saja, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, huruf to juga jangan monyong ya, jangan bibir, jangan menggunakan bibir. Waladdu tapi waladdo. Coba
Waladhdall. Coba. Waladhdall. Nah, ini ketika ucapin huruf tebal bibirnya dikunci, ya kecuali dhammah. Kecuali huruf tebal yang berharakat dhammah maka menggunakan bibir, gitu ya. Jadi pekan depan nanti maju lagi Al-Fatihah dengan catatan yang paling penting adalah huruf-huruf tebal jangan sampai monyong, ya. Huruf-huruf tebal jangan sampai monyong, ya. Kan ya, ini PR-nya nih. Ini kita sedikit-sedikit aja nih. Kita pelajari sedikit-sedikit, ya. Kita fokuskan sedikit-sedikit dimulai dari huruf yang tebal, ya. Ya. Huruf tebal ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jangan sampai mencucu atau monyong, ya. Atau memajukan kedua bibir, ya. Ini salah, ya. Ini kaidah yang salah. Ya, bahkan ini digunakan, kaidah ini digunakan, ya, tapi bukan orang-orang yang bertajwid, tapi ya, bukan orang yang bertajwid, ya, gitu. Nah, mungkin hadam ini, semoga bermanfaat, ya, ini selalu dipraktekkan, ya. Jadi tajwid ini, kefasihan itu nggak akan bisa diraih tanpa latihan terus menerus, ya. Jadi bagi kita yang ingin cepat memfasihkan lisan kita, maka sering-sering membaca sesuatu yang berbau bahasa Arab, ya. Kita membaca hadis bukan hadis, ya. Hadis, ya. Antum sering hadis, ya kan? Hadis Nabi, nyala. Hadis bukan hadis, ya. Maka membaca hadis Nabi atau seperti azan juga, bagi sini yang sering azan, ya, maka diperbaiki cara azannya dengan tajwid-tajwid yang sudah dipelajari, ya, mulai dari tak marbutah, shalah, hayyalal falah, nah, seperti itu, ya. Jadi dengan cara seperti itu tidak sadar nanti kita akan fasih dengan sendirinya. Nah, aqulu qouli hadza. Semoga manfaat. Mari kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.